Halo rekan-rekan mahasiswa semua, kita akan kembali melanjutkan untuk membahas mengenai materi pipelining. Kita akan masuk ke dalam topik yang kedua. Setelah topik yang pertama, minggu lalu kita membahas mengenai pipelining pada instruksi. Oke, saya ulangi sedikit mengenai pertemuan minggu lalu, bahwa untuk pipelining instruksi, kita melihat adanya dua kondisi yang berlangsung di sana yang kemungkinan muncul pada saat beberapa proses atau instruksi dikerjakan oleh CPU. Pertama yang disebut dengan conditional branch. Conditional branch adalah sebuah kondisi di mana operasi berikutnya sudah diketahui oleh CPU sehingga CPU akan menjadwalkan kapankah proses tersebut akan dieksekusi. Sehingga pada saat pipelining dilakukan, prosesnya akan berurutan mengikuti urutan ketika job atau proses tersebut masuk ke dalam CPU untuk meminta layanan eksekusi. Dan yang kedua adalah unconditional branch. Unconditional branch itu adalah satu buah kondisi di mana operasi berikutnya ini tidak ada dalam rencana sebelumnya atau belum diantrikan atau dijadwalkan oleh CPU, diakibatkan karena job tersebut atau proses tersebut melakukan interupsi terhadap CPU untuk meminta layanan, sehingga ketika ada sebuah proses yang melakukan interupsi kepada CPU ketika CPU sedang melakukan satu buah pengolahan, maka tahapan pengolahan lanjutnya untuk proses-proses yang sedang dijalankan ini kemudian ditangguhkan terlebih dahulu menunggu sampai proses pipelining dari job-job yang melakukan interupsi ini selesai dilakukan. Setelah job-job yang melakukan interupsi ini selesai dilakukan, barulah kemudian CPU akan kembali melanjutkan kepada proses yang ditangguhkan. Berikutnya saya akan membahas mengenai pipelining aritmatika. Ya, bagaimana CPU melakukan operasi aritmatika menggunakan metode pipelining. Di sini saya akan membahas dua buah pengolahan pipelining secara aritmatika. Yang pertama adalah penjumlahan dan perkalian. Masih ingat bahwa pada saat satu buah operasi itu dilakukan secara pipelining, maka proses atau job akan dibagi-bagi menjadi beberapa bagian kecil. Yang kemudian nantinya bagian-bagian kecilnya akan secara bergantian kemudian diproses oleh CPU. Nah, bagaimana sekarang cara CPU atau operating system dalam hal ini yang membagi-bagi proses tersebut, kemudian menjalankan setiap bagian proses tersebut untuk dieksekusi secara pipelining. Baik, saya contohkan saja ada beberapa penjumlahan yang akan kita lakukan. Untuk semua operasi penjumlahan dan perkalian ini nantinya kita akan menggunakan sign integer. Jadi operasi aritmatika yang dikenal oleh sistem komputer adalah sistem bilangan yang sign integer. Artinya saya ulangi kembali bahwa bit terkiri dari sebuah representasi bilangan biner merupakan penanda apakah sebuah representasi bilangan tersebut bernilai negatif atau positif. Baik, saya akan contohkan saja sebuah operasi penjumlahan antara dua buah bilangan bulat. Misalkan saja saya lakukan operasi penjumlahan antara 11 kemudian ditambahkan dengan 20 ya. Hasilnya haruslah 31. Oke, 31 positif. Kita akan lihat dulu bagaimanakah kita merepresentasikan 11. Oke, 11 ini adalah 0 ya, kemudian 1 0 1, jangan sampai lupa. Saya ulangi lagi, saya tuliskan lagi urutannya di sini untuk menjelaskan atau menggambarkan urutan dari bitnya ya. Bit pertama, 2, 3, 4, dan 5. Kita lihat bahwa yang memiliki nilai adalah bit ke-1, 3, 4. Yang memiliki nilai 1 ya, memiliki nilai 1, kemudian 4 dan 8 ya. Positif tentunya karena bit terkiri dari representasi biner ini adalah 0 ya. Kemudian 8 ditambah 4 ditambah 1 ini akan Oke, saya ubah sedikit, mohon maaf. Seharusnya bit yang satunya ada di sini karena kita akan merepresentasikan 11 ya, mohon maaf. Ya, jadi 8 tambah 2 tambah 1 ini adalah 11, begitu ya.
Begitu juga untuk yang 20. Oke, kita ambil saja nilai dari sini. Untuk yang 20 saya taruh di sini. Oke, 20 itu berarti kita akan menjumlahkan antara 16 ya. 16 itu bit kelima dengan 4. 4 itu adalah di bit ketiga ya. Yang lainnya adalah 0. Sehingga kita memiliki nilainya adalah 4 di sini karena bit yang memiliki nilai 1 adalah di urutan ketiga dengan nilai 4 dan di urutan kelima yaitu 16. Dan karena kita bicara adalah 20 positif, maka bit terkirinya haruslah 0. Nah, artinya bit terkanannya itu adalah 0. Sehingga di sini saya berikan nilai 6. Ya, jadi positif 16 ditambah 4 ya, jadinya adalah 20. Oke, kita sudah memiliki dua buah bilangan biner yang akan dioperasikan secara pipelining. Dan ingat, kembali lagi kepada operasi penjumlahan, aturannya adalah apabila dua buah bilangan biner ini saling dijumlahkan, maka jumlah bitnya haruslah sama ya, sama-sama 4 bit atau 5 bit, dan nanti hasilnya pun akan mengikuti jumlah bit dari kedua induknya yang saling dioperasikan atau dijumlahkan. Karena bit yang terbanyak adalah bit dengan nilai 20 ya, yaitu 6 bit, maka bit untuk bilangan 11 pun harus berjumlah 6 bit. Maka kita tambahkan 01 lagi di depan sini untuk menyamakan jumlah bitnya. Oke, maka kita punya dua buah penjumlahan antara biner penjumlahan antara 11 dengan 20 ini itu adalah (001 011) untuk 11 ya, dan 010100 untuk 20. Oke, di sini saya akan jumlahkan. Demikian, kemudian saya kasih tanda plus. Oke, penjumlahan ingat ya bahwa penjumlahan ini yang memiliki carry hanya ketika penjumlahannya 1 ditambah dengan 1. Sisanya adalah 0 atau 1 saja tanpa carry bit. Oke, 1 ditambah 0 adalah 1, 1 ditambah 0, 1, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 1, 1 ya. Oke, dan depannya adalah 0, menandakan representasi ini adalah representasi bilangan positif. Kalau kita jumlahkan semuanya, ini adalah nilainya 1, 2, ya, 4, 8, dan 16. Maka kalau kita jumlahkan keseluruhannya, maka ini nilainya adalah 31. Oke, 16 ditambah 4 adalah 20. 8 tambah 2 tambah 1 adalah 11. Hingga 20 tambah 11 adalah 31. Oke, maka ini adalah hasilnya. Saya beri warna yang berbeda untuk bisa membedakan antara hasil binernya dengan urutannya ya. Urutannya saya akan tulis kembali. Saya akan pindahkan satu baris ke bawah di sini untuk saya bisa menambahkan urutannya. Oke ya. Nah, ini adalah operasi secara konvensional. Oke, nah sekarang kita akan lakukan operasi secara pipelining. Oke, untuk pipeliningnya saya tulis ulang di sini adalah dengan membagi-bagi operasi ini menjadi beberapa bagian kecil agar mudah untuk diproses secara pipelining. Nah, saya membaginya adalah karena ini adalah 6 bit ya, sama-sama 6 bit, maka saya membagi 2 langsung. Oke, jadi paling banyak membaginya adalah 4. Jadi kalau misalkan di sini kita punya 7 bit ya, Anda bisa buatkan 4 ditambah dengan 3 ya, atau misalkan 3 dengan 4 gitu ya pembagiannya. Nah, dalam hal ini karena 6 bit saya akan bagi sama rata saja menjadi sama-sama adalah 3 bit. Oke, di sini saya akan tambahkan satu buah garis ya untuk membedakan antara yang di kiri atau bagian yang di kiri dengan bagian di kanan, atau membedakan antara bagian satu dengan yang lain. Oke, kita sudah membagi menjadi 2 buah bagian. Di sini ini saya katakan adalah sebagai pipe yang pertama atau bagian yang pertama, saya sebut saja dengan thread 1 ya. Begitu juga yang di sini saya sebut dengan thread kedua. Oke, nah setiap thread ini akan dioperasikan secara terpisah, teman-teman. Oke, terpisah. Jadi kita tetap mengacu pada 6 bit walaupun nanti penjumlahannya adalah 3 bit
karena hasilnya harus 6 bit, maka nanti sisanya kita akan ganti dengan 0 ya. Contoh saja yang thread pertama. Oke, thread pertama ini adalah 011 ditambah 100. Jadi saya akan salinkan saja ini dulu ke sini. Ya, salinkan ini ke sini. Kemudian yang ini akan saya hapus. Garisnya saya akan hapus. Oke, kemudian yang sisanya karena kita hanya mengacu ke 3 bit ini saja, ya, maka yang ini saya akan ganti dengan 0 seluruhnya. Oke, jadi tetap 6 bit ya, teman-teman. Oke, ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 1111000. Oke, ini hasilnya. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 4 ya. Oke, saya turunkan saja ke sini. 1 ditambah 2 ditambah 4 itu akan sama dengan 7 ya. Biarkan dulu apa adanya. Ya, oke, ini saya beri tanda warna orange. Ini juga saya turunkan satu saja supaya saya tetap bisa menunjukkan urutan dari setiap bitnya. Oke, demikian. Jadi ya hanya memiliki nilai bit 1 adalah bit 1, 2, 3 dengan nilai 1, 2, dan 4, 7. Kemudian kita masuk ke thread 2, sama juga dengan thread yang kedua. Di sini saya akan lakukan operasi untuk yang ini thread kedua ya. 001, 010, tapi tetap posisinya ada di sebelah kiri. Jadi tetap ada di sebelah sini. Ya, 001 kemudian 010, ini kita kosongkan dulu saja semuanya supaya tidak membingungkan. Sisanya yang ini karena sudah dilakukan operasi sebelumnya, kita ganti dengan bit 0 keseluruhannya sehingga kita punya di sini adalah 000, 1 tambah 0 1, 0 tambah 1 1 dan 0. Dan kita memiliki nilai yang memiliki bit 1 adalah di bit keempat dan bit kelima, yaitu nilainya 8 dan 16 ya. 16 tambah 8 itu adalah 24. Oke. Nah, baik nilai 7 dan nilai 24 ini nantinya kita simpan di sebuah penyimpanan sementara buffer yang kita sebut dengan latch. Untuk T1 kita simpan di latch pertama dan untuk T2 kita simpan di latch kedua. Demikian. Nah, ini belum selesai karena belum mendapatkan hasil akhir. Yang berikutnya kita akan masuk ke dalam thread 3. Ya, thread 3 seperti ini menjumlahkan apa? Thread 3 ini melakukan penjumlahan antara apa yang ada di latch ke-1 dengan apa yang ada di latch kedua. Ini kita jumlahkan ya, teman-teman. Kita jumlahkan demikian. Ya, nanti kita simpan di latch ketiga sebagai penampung hasil akhir. Nah, kalau kita masukkan nilai-nilai bitnya baik untuk L1 dengan untuk L2-nya atau latch 2-nya, maka kita mengambil latch 1-nya adalah yang ini. Ya, saya geser ke sini ya, dikhawatirkan ada carry bit, dan kemudian yang satu lagi yang ini saya ambil. Ya, demikian. Kemudian ini saya akan jumlahkan ya, teman-teman. Saya akan jumlahkan. Dan ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 11110. Dan ini adalah urutan bitnya. Saya taruh lagi di sini. Dan ini adalah hasilnya ya. Dan ini nilainya adalah sama seperti yang ada di sini. Yaitu hasilnya adalah, oke, itu saja atau supaya gampang. Oke, 31 ya, 31 di sini, dan di sini adalah minus 35, minus 35. Oke, demikian. Sama dengan untuk 31-nya saya ambil yang ini. 31 sebanyak 7 bit. Ini 31 dan minus 35-nya saya ambil yang ini. Oke, kemudian kita jumlahkan. Oke, nah sekarang kita akan membagi ya, membagi menjadi beberapa thread. Nah, untuk pembagiannya kan maksimal tadi 4 ya. Oke, kita akan bagi 4 dengan 3 saja ya, boleh.
Jadi saya akan membaginya di sini, atau Anda membaginya di sini boleh, yang thread satunya 3 bit atau thread keduanya 4 bit ya. Kemudian atau thread satunya 4 bit, thread duanya 3 bit bebas, yang penting maksimal adalah 4. Dalam hal ini saya akan membaginya, untuk thread satunya ada 4 buah bit. Ya, thread satunya ada 4 buah bit. Saya akan tuliskan di sini pembatasnya supaya kita jelas. Oke, ini adalah thread 1 dan yang ini adalah thread kedua. Ini adalah thread 2. Oke, demikian. Baik, kita akan mulai dengan thread pertama. Thread pertamanya saya taruh di sini saja ya. Sini deh ya, thread pertama. Itu adalah menjumlahkan antara apa yang ada di sini, bagian ini saja. Berarti ini saya pindahkan ke bawah. Ini saya pindahkan ke bawah sini. Oke ya, urutannya juga saya akan simpan di sini. Oke, thread pertama sebanyak 4 buah bit. Ya, jadi saya akan ganti bit yang ke 567-nya dengan 0. Oke, ini bagian yang ini kita ganti semua dengan 0 karena kita akan fokus hanya di thread pertama, yaitu bagian yang ini saja. Oke, kita akan jumlahkan 1 tambah 1 adalah 0 dengan carry bit 1. 1 tambah 1 adalah 0 dengan carry bit 1. 0 tambah 0 adalah 0. Ya, 1 tambah 1 adalah 0 dengan carry bit 1. 0 tambah 1 adalah 1. 1 tambah 1 adalah 0 dengan carry bit 1, 0 tambah 1 adalah 1, ya. Kemudian 1 tambah 0 adalah 1, sisanya adalah 0. Oke, ini kita lihat hasilnya. Hasilnya untuk latch yang pertama, ya, kita lihat hasilnya adalah ini latch 1 ya. Adalah 0, 0, kemudian ini 1 di bit ketiga berarti adalah 4. Ya, kemudian 8 dan 16 ya, berarti ini adalah positif 28. Betul ya, positif 28. Oke, yang berikutnya kita akan lakukan penjumlahan untuk thread yang kedua ya. Thread yang kedua itu berarti kita punya 001 dengan 101 ya. Nah, saya gunakan yang ini saja, saya hapus dulu yang lainnya supaya tidak membingungkan. Oke, yang ini adalah latch kedua ya. Latch kedua, kemudian bit yang terkiri, ketiga bit terkirinya adalah 001 dan 101, 001 dan 101. Sisanya kita tulis dengan 0 saja ya, untuk melengkapi bitnya. Oke, baik, kalau sudah seperti ini kita jumlahkan 0 ditambah 00, ini 00, ini adalah 1 ditambah 1 adalah 0 dengan carry bit 1, di sini 1 dan di sini adalah 1. Ya, hasilnya berarti di sini adalah 32 dengan minus 64 ya. Kalau kita jumlahkan, ini hasilnya adalah minus 32. Oke. Jadi ini latch pertama, ini latch kedua. Oke, ini thread yang kedua, mohon maaf. Nah, sekarang kita akan lakukan untuk thread ketiganya ya. Thread ketiganya berarti kita punya di sini thread 1, kemudian adalah thread kedua. Ini adalah hasilnya merupakan nilai yang tersimpan di setiap latch, baik latch 1 dengan latch kedua. Ini latch 1, di sini adalah latch kedua yang akan kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan. Ini sama dengan, yang ini adalah sama dengan. Kemudian ini kita masukkan nilainya. Pertama di sini C. Kita tempelkan di sana ya, kita copy saja, kita tempelkan di sini ya, hasilnya kemudian kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan, hasilnya adalah 0 tambah 0 0 ya, kemudian 0 tambah 0 0, ini 1, mohon maaf, di sini 1, di sini 1, di sini 1, 1 dan 1 ya. Oke. Bitnya tetap 7 bit dan kita lihat hasilnya ya, hasilnya untuk latch ketiga. Oke, latch ketiga di sini hasilnya nanti kita simpan di latch ketiga ya, ini latch ketiganya.
Oke, berarti bit yang memiliki nilai 1 itu urutan ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Berarti mulai dari 4, ya. 4, 8, kemudian 16, 32, dan 64. Ya, dan karena 64 ini bit terkirinya 1, maka nilai yang menyertainya pun harus menjadi negatif. Dan kalau kita jumlahkan keseluruhannya, hasilnya adalah minus 4. Sehingga di sini dengan di sini hasilnya itu sama ya teman-teman semua. Ya, itu untuk penjumlahan antara dua buah bilangan yang berbeda nilai tanda ya, sama-sama salah satunya adalah negatif dan yang sebelumnya adalah sama-sama positif, dan yang ketiga, yang mudah-mudahan dari sini bisa lebih paham. Yang ketiga, kita akan menjumlahkan dua buah bilangan. Kita akan menjumlahkan dua buah bilangan negatif. Ya, negatif. Di sini saya akan beri tanda yang ketiga contohnya. Misalkan minus 31 dengan minus 35 saja. Oke, karena binarnya sudah ada supaya lebih cepat ya. Oke, hasilnya adalah minus 67. 67 di sini. Oke. Baik, kita cari dulu negatif 31-nya. Dari positif 31 kita dapatkan positif 31-nya itu yang ini ya. Saya tulis ulang saja supaya lebih cepat. Dan kita akan cari minus 31-nya ya. Minus 31-nya berarti yang pertama kita akan menggunakan tools complement. Saya gunakan yang ini saja ya, supaya lebih cepat. Oke. Tapi nilainya yang ini saya ganti menjadi ini. Ya, inversi dari ini, mohon maaf, inversi dari ini. Positif 31 yaitu adalah hasilnya 1, kemudian yang lain 0. Oke, begitu ya. Kemudian kita jumlahkan dengan 1 untuk tools complement-nya. Maka hasilnya adalah 1, kemudian di sini adalah 0. Ya, kemudian di situ adalah 0, 0, 0, 1, dan 1. Ya, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 1. Bit ke-6 itu adalah 32 dan bit ke-7 adalah minus 64 karena dia bit terkiri dan nilainya 1 ya. Jadi nilai yang menyertainya pun menjadi 1. Minus 64 ditambah 32 minus 32 ditambah 1 adalah minus 31. Sedangkan untuk minus 35-nya saya ambil saja yang ini ya teman-teman. Minus 35-nya saya taruh di sini ya. Ini minus 35 berarti yang ini saya ambil nilainya. Oke, ini adalah minus 35. Ya, begitu ya. Jadi minus 35-nya sudah ada, minus 31-nya sudah ada. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu keduanya. Kita cek apabila dia kita operasikan secara konvensional dulu ya untuk minus 31 dan minus 35-nya. Baik, di sini minus 31 dan yang di bawah minus 35. Ini kita masukkan nilainya, ini minus 31 yaitu ini. Minus 35-nya yang ini. Oke, kita jumlahkan keduanya. Oke, harusnya minus 66, sorry, 66 ya, mohon maaf, 66. Oke, minus 66, mohon maaf. Minus 66 berarti 1 ditambah 1 adalah 0 dengan carry bit 1. 1 tambah 0 tambah 0 adalah 1. Oh ya, saya lupa. Saya turunkan satu baris supaya saya bisa tetap menuliskan urutan bitnya. Kemudian ini adalah 1, 1, 1, 1, dan 0 di sini ya. Oh, ini ada carry bit nih, 1 bit ya. Oke, saya geser saja. Oke, bit ke-8. Ya, ini bit ke-8 ya.
Nah, bit ke-8 itu berarti 1 ditambah 1 adalah 0 dengan carry bit 1 kan ya, carry bit 1 di sini, kemudian karena ini tidak ada nilainya 1 turun ke sini. Nah, kita perhatikan ya teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan, apabila dua buah bilangan itu saling dijumlahkan, maka jumlah bitnya harus sama. Ya, jumlah bitnya harus sama dulu ya. Yang ini 7 bit untuk minus 31, minus 35 juga 7 bit. Dan hasil yang kita ambil juga 7 bit. Berarti kalau ada lebih dari 1 bit di sini ya, bit ke-8 ini kita tidak ikut sertakan dalam penjumlahannya atau dalam perhitungannya, maka ini kita sebut dengan don't care nih. Ya, kita sebut dengan don't care. Ini kita sebut dengan don't care. Ya, atau saya sebut dengan DC. Nah, kalau yang ini adalah DC atau don't care dan kita hanya melihat 7 bit hasil yang ini, maka kalau Anda perhatikan bit terkirinya adalah positif dan ini yang disebut dengan overflow kan? Kita sudah pernah mempelajari mengenai overflow. Maka overflow itu adalah apabila dua buah bilangan saling dijumlahkan dan hasilnya memiliki nilai tanda yang berbeda. Misalkan positif dengan positif hasilnya jadi negatif. Penjumlahan negatif dengan negatif hasilnya jadi positif, itu overflow. Nah, dan kemarin saya sudah sampaikan bagaimana caranya kita mensiasati atau sistem komputer mensiasati supaya tidak terjadi overflow, maka kita tambahkan 1 bit di depannya. Oke, jadi saya ulangi lagi operasi penjumlahannya jadi begini. Ya, saya geser saja 1 bit karena kemungkinan ini akan jadi 9 bit teman-teman. Ya, oke. Seperti ini, kemudian kita jumlahkan kan hasilnya menjadi begini ya. Jadi seperti ini. Oke. Apa? Ya. Oke. Jadi 9 bit kenapa? Karena begini kan, karena bit terkirinya itu 1, maka bit aslinya itu kita tambahkan 1 nilai yang tidak mempengaruhi hasil. Ya, 1 nilai yang tidak mempengaruhi hasil ini saya hapus saja dulu. Yaitu bit 1 supaya tidak overflow ya. Tambahkan 1 bit ini, di ini juga tambahkan 1 bit. Oke, jadi kedua-duanya sekarang 8 bit. Kemudian ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 0, 1 tambah 1 0, ada carry bit 1, di sini 1, 1 1 1 1. Nah, 1 tambah 1 di sini adalah 0 dengan carry bit 1 di sini. 1 tambah 1 0, carry bit 1, 0 tambah 1 adalah 1. Dan ini turun ya langsung. Dan karena sekarang kita sudah punya 8 bit yang baru untuk menghindarkan dari overflow, maka kita hanya akan melihat hasil yang 8 bitnya saja. Dan yang 1 bit di sini, ini kita sebut dengan don't care. Ya, jadi nilainya adalah ini ya. Nah, ini akan kita hitung, teman-teman, sebagai hasil penjumlahan dari minus 31 dengan minus 35. Hasilnya adalah, di sini bit pertamanya 0, berarti tidak punya nilai. Bit 2, 3, 4, 5, sampai 6 itu 1, maka dia punya nilai 2, 4, 8, 16, 32 ya, 32. Kemudian 64-nya tidak memiliki nilai karena bitnya 0. Yang berikutnya bit ke-1 minus 128 mono, 128 gitu ya. Nah, ini kita jumlahkan nih. Yuk kita lihat hasilnya harus minus 66 ya. Minus 128 ditambah 32 ditambah 16 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 2, hasilnya adalah minus 66. Nah, kalau misalkan nanti Anda mendapatkan kasus seperti ini, teman-teman tidak perlu lakukan operasi konvensionalnya, langsung saja yang pipelining. Ya, di sini saya gunakan untuk menunjukkan bahwa hasil konvensionalnya itu adalah minus 66. Ini sebagai pembanding nanti apabila kita lakukan secara pipelining apakah sama hasilnya. Begitu ya. Baik, sekarang kita akan lakukan proses pipeliningnya. Kita akan ambil dua buah nilai ini. Oke, 31 dengan 35. Ya, saya taruh sebelah sini.
Oke, ini saya hilangkan urutannya. Saya hilangkan juga. Oke, ini ya, betul ya, kita cek ulang dulu. 1110001 dengan 1101101. Oke, sudah betul ya. Nah, di sini terdiri dari 8 buah bit ya, 8 buah bit. Oke, berarti saya bagi 2 44 ya. Bagi 2 44. Kan maksimal 4. Kalau misalkan saya mau membaginya 332 boleh nggak Pak? Boleh, tapi threadnya makin banyak. Ingat, kita boleh membagi threadnya ya, tetapi diusahakan threadnya tidak terlalu banyak supaya operasinya tidak terlalu panjang ya. Baik, jadi cukup kita bagi 2 saja, 4 bit dengan 4 bit di sini. Oke, saya geser dulu ke kiri. Oke, di sini adalah 4 bit untuk thread pertama dan berikutnya adalah 4 bit untuk thread kedua. Baik, kita akan lakukan operasinya untuk thread pertama dengan thread yang kedua. Saya ya gunakan saja yang lama ya supaya lebih cepat ya teman-teman. Ada 8 bit, saya tambahkan bit yang ke-8. Ini adalah thread pertama ya, kemudian nilainya adalah yang ini ya, thread pertama. 0001 ini saya kosongkan. 0001 dengan 1101 yang lainnya saya tuliskan dengan 0 saja. Baik. Kemudian ini nanti hasil dari latch pertama ya, latch pertamanya kita operasikan saja. Ya, kita operasikan saja. Oh, sorry, ada bit satu lagi ya, karena kan kita pakai 8 bit ya, betul. Maka kita tambahkan 1. 1 ditambah 1 adalah 0 ya, 0 carry bit 1, di sini 1, 1 dan 1, sisanya adalah 0, 0, 0 dan 0 ya. Hasilnya adalah bit kedua 34 yang memiliki bit 1 di sini, maka nilainya adalah 2, 4 dan 8. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 14. Oke, biarkan apa adanya dulu. Kemudian kita lihat sekarang yang thread keduanya, saya geser juga 1 bit ya ke kanan supaya saya bisa menambahkan bit yang ke-8 di sini. Karena kan 8 bit ya. Oke, ini saya delete. Ya, kemudian hasilnya pun saya hapus dulu supaya tidak membingungkan di latch keduanya. Oke, kita lihat thread yang kedua adalah ini. Thread kedua adalah ini, saya taruh saja di sini, copy paste saja supaya lebih cepat. Sisanya 0, betul ya, sisanya adalah 0 karena hanya ada 4 bit. Oke, hasilnya saya hapus dulu, maka sekarang kita lakukan operasinya ya. 0 ditambah 0 adalah 0, 0 tambah 0, 0, 0, 0, di sini 1, 1 ya, 1 tambah 1 adalah 0, ada carry bit 1 di sini ya. Oh, ini harus saya geser lagi karena ada bit ke-9 ternyata. Oke, saya geser ke sana, kemudian saya tambahkan ini ya. Berikutnya 1 ditambah 1 adalah 0 ya, ada carry bit 1, 0 tambah 1 adalah 1 dan di sini satunya turun. Karena kita melakukan penjumlahan 8 bit biner, maka bit ke-9-nya kita tidak lihat atau kita sebut dengan don't care. Oke, maka nilai yang kita lihat cukup yang ini saja. Oke, hasilnya adalah bit ke-5, 6, dan 8 yang memiliki bit pertama. Berarti ini adalah 16, 32, dan minus 128. Oke, kalau kita jumlahkan, minus 128 ditambah, minus 128 ditambah 32 ditambah 16. Hasilnya adalah minus 80. Oke. Nah, berikutnya kita akan lakukan operasi thread 1 dengan thread kedua. Kita saling jumlahkan. Thread kedua, saya turunkan sedikit. Supaya saya bisa masih memberikan urutan nilai di sini ya, supaya tidak salah nanti.
Oke, ini adalah LED 1, yang ini adalah LED kedua, ya kita jumlahkan keduanya. Ya, ini sama dengan untuk LED pertama, untuk LED kedua ini nantinya akan ditampung di LED ketiga. Oke, LED pertamanya ini isinya 8 bit, saya akan masukkan ke sini. Ini saya kosongkan. Saya biarkan sampai 9 bit karena ada kemungkinan nanti mungkin saja ada carry bit ya di sini berlebih. Kemudian untuk yang minus 80-nya saya taruh ini di sini. Oke, yang lainnya saya hapus. Ini kita jumlahkan di sini. Oh, saya turunkan 1 untuk mengakomodir carry bit barangkali ada. Oke, kita jumlahkan ya. 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Ya, seperti ini. Oh, ternyata tidak ada carry bitnya ya. Ya, jadi sampai sini saja. Oke, sekarang kita lakukan penjumlahannya. Yang memiliki bit 1 di latch ketiga adalah bit kedua, 3, 4, 5, 6, dan 8. Oke, maka di sini nilainya 2, 4, 8, 16, 32, dan minus 128. Oke, kalau saya jumlahkan seluruhnya, maka hasilnya adalah minus 128 ditambah 32 tambah 16 ditambah 8 ditambah 4 tambah 2, hasilnya adalah minus 65. Let's ketiga. Dan hasil ini sama dengan hasil yang ada di sini.